Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Adapun pertemuan kita pada kali ini adalah membahas mengenai tentang masalah pengangguran. Yuk kita simak videonya bersama saya Kak Leli Marito Hasibuan. Adapun yang akan kita bahas mengenai masalah pengangguran yang pertama adalah pengertian pengangguran. Yang kedua adalah jenis-jenis pengangguran. Yang ketiga, dampak pengangguran. Dan yang keempat adalah mengenai cara mengatasi pengangguran. Adapun definisi pengangguran adalah penduduk usia produktif yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mempersiapkan usaha atau bisnis, dan usia produktif yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah kesempatan kerja lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja, sehingga membuat dirinya sama sekali tidak bekerja. Kedua, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah mereka yang bekerja secara tidak optimal karena perusahaan tempat ia bekerja mengalami kelebihan tenaga kerja. Misalnya, dalam pembuatan sepatu terdapat 8 orang tenaga kerja, padahal untuk memproduksi sepatu secara optimal bisa dilakukan dengan 6 orang. Dengan demikian, 2 tenaga kerja akan termasuk pengangguran terselubung. 3. Setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja normal atau kurang dari 35 jam per minggu, seperti contohnya para pekerja kuli bangunan. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran struktural, di mana pengangguran struktural adalah terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, seperti adanya peralihan dari kegiatan perekonomian di bidang agraris beralih ke sistem industri. Dua, pengangguran konjungtural atau pengangguran siklikal. Pengangguran konjungtural atau pengangguran siklikal adalah terjadi karena adanya penurunan kegiatan perekonomian suatu perusahaan, sehingga perusahaan tempat dia bekerja terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja ataupun melakukan PHK ataupun pemutusan hubungan kerja. Salah satu contohnya pada masa pandemi COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan pengangguran akibat banyaknya PHK yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Tiga adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena tidak adanya titik temu antara para pencari kerja dengan kesempatan kerja atau dengan lowongan kerja.
Salah satu contoh dari pengangguran friksional ini adalah dapat kita lihat pada masyarakat pedesaan. Pada masyarakat pedesaan, banyak para tenaga kerja, sementara di daerah perkotaan banyak lowongan kerja. Karena lokasi antara pedesaan dengan perkotaan yang sangat jauh menyebabkan para tenaga kerja yang berada di daerah pedesaan menganggur. Dengan alasan lokasi yang sangat jauh, yang kedua dengan alasan minimnya informasi yang diperoleh oleh masyarakat pedesaan. 4. Pengangguran siklus. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan kondisi atau pergantian musim tertentu. Misalnya, para petani padi tidak dapat bertani pada musim hujan. Adapun contoh lain dari pengangguran siklus ini adalah para petani buah yang menganggur sebelum pada masa musim buah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak pengangguran. Dampak pengangguran yang pertama adalah meningkatnya angka kemiskinan. Kemiskinan akan bertambah atau akan semakin banyak apabila jumlah pengangguran di suatu daerah atau di suatu negara semakin banyak. Yang kedua adalah meningkatnya tindakan kriminalitas. Mereka yang menganggur tetap membutuhkan biaya hidup. Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, terpaksa para penganggur melakukan tindakan kriminalitas ataupun tindakan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dampak pengangguran yang ketiga adalah bertambahnya beban negara. Apabila suatu negara terdapat jumlah pengangguran yang tinggi, maka beban suatu negara akan meningkat karena negara akan membuat beberapa program-program untuk mengatasi suatu pengangguran ataupun melakukan pelatihan-pelatihan kepada mereka para tenaga kerja yang menganggur agar para tenaga kerja yang menganggur mendapatkan pekerjaan yang layak, dan negara juga akan memberikan berupa bantuan-bantuan kepada mereka yang menganggur. 4. Menurunnya pendapatan nasional. Tingginya pengangguran di suatu negara, maka pendapatan per kapita suatu masyarakat akan menurun, sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional suatu negara. Dampak pengangguran yang kelima adalah masalah kesehatan dan psikologis. Pada umumnya, mereka yang menganggur akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sehingga hal ini akan menyebabkan mereka yang menganggur akan sering mengalami tekanan-tekanan sosial seperti depresi, stres, dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya mereka akan mengalami masalah kesehatan dan gangguan psikologis.
Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, cara mengatasi jenis pengangguran struktural. Adapun yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran struktural, yang pertama adalah dengan menyediakan lapangan kerja baru, sehingga para tenaga kerja yang menganggur akan mendapatkan pekerjaan kembali. 2. Dengan melakukan pelatihan tenaga kerja. Dengan melakukan pelatihan-pelatihan seperti di bidang pekerjaan industri, maka para tenaga kerja yang menganggur akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan kembali. Yang ketiga, dengan menarik para investor. Apabila semakin banyak para investor yang menanamkan modalnya di suatu daerah atau di suatu negara, maka lapangan pekerjaan akan semakin banyak, sehingga para penganggur akan berkurang dan menurun. 2. Cara mengatasi pengangguran konjungtural. Adapun yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran konjungtural adalah dengan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pasar menjadi ramai dan akan menambah jumlah permintaan kembali. Dengan begitu, perusahaan tidak akan melakukan pengurangan tenaga kerja ataupun melakukan PHK terhadap karyawan. Tiga, cara mengatasi pengangguran friksional. Adapun yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran friksional, yang pertama adalah dengan melakukan program padat karya. Dengan adanya program padat karya, maka pengangguran akan berkurang karena adanya kegiatan pembangunan yang lebih banyak dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan dengan tenaga mesin. Cara mengatasi pengangguran friksional yang kedua adalah dengan menarik para investor baru ke dalam daerah-daerah yang terdapat pengangguran. Dengan begitu, para tenaga kerja yang menganggur akan mendapatkan pekerjaan. 3. Dengan melakukan pengembangan program transmigrasi. Dengan adanya pengembangan program transmigrasi terhadap para penganggur ke daerah-daerah yang terdapat lowongan kerja yang banyak, maka pengangguran di suatu daerah atau di suatu negara akan berkurang. Yang keempat, dengan memberikan bantuan berupa pinjaman lunak kepada pelaku UKM atau pelaku usaha kecil menengah. Cara mengatasi pengangguran siklus. Adapun yang dilakukan untuk mengatasi pengangguran siklus, yang pertama adalah dengan mengadakan pelatihan keterampilan lainnya, seperti pelatihan di bidang perdagangan, pelatihan di bidang bisnis, dan pelatihan di bidang
yang lainnya. Yang kedua adalah dengan menginformasikan lowongan kerja yang ada pada sektor-sektor lainnya kepada para penganggur. Dengan demikian, para pengangguran siklus ini mereka akan memiliki pekerjaan sebelum pada musimnya tiba atau berganti. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.